Halo teman-teman, saya dengan hanya 25,3 juta hektar tanah yang digunakan untuk pertanian dan sekitar 79.500 peternakan aktif, California memiliki pertanian jauh lebih sedikit daripada Texas. Namun dalam beberapa tahun terakhir, California selalu menjadi negara bagian dengan pendapatan pertanian tertinggi di Amerika Serikat dengan sekitar 51 miliar dolar. Senilai hampir 2 kali lipat 27 triliun dolar untuk Texas yang memiliki 127 juta hektar tanah yang digunakan untuk produksi. Jika California dianggap sebagai negara merdeka, pendapatan pertaniannya bahkan lebih dari pendapatan pertanian negara maju lainnya, seperti Jerman, Italia, atau Meksiko. Dan dalam video hari ini kita akan membahas pertanian dan peternakan di California untuk melihat bagaimana pertanian dan peternakan luas di Amerika Serikat. Saat ini kami berada di meja peternakan besar di California. Setiap Agustus hingga November adalah waktu ketika puluhan ribu pekerja berduyun-duyun ke perkebunan anggur California untuk panen. Kebun anggur California juga merupakan rumah bagi jumlah pekerja migran terbesar di negara ini. Diperkirakan lebih dari ke-93.000 ke 1 pekerja migran bekerja di kebun anggur di California setiap tahun. Miliaran anggur akan dipotong dan yang tidak memenuhi syarat akan dibuang sebelum pengemasan dapat dilakukan. Di perkebunan ini jumlah anggur yang dijatuhkan dan dibuang selama panen adalah sekitar 17 hingga 20%. Bagi mereka yang suka makan anggur, ini adalah sejumlah besar anggur yang terbuang. Menurut laporan USDA pada tahun ke-2021, total area pemeliharaan anggur di California adalah sekitar 900.000 ekar yang merupakan 95% dari area pertumbuhan besar negara. Setiap tahun negara bagian juga menghasilkan sekitar 5,9 juta ton anggur dengan nilai 5,2 miliar dolar. Tidak hanya itu, negara dengan produksi anggur segar terbesar di negara California juga merupakan negara bagian dengan produksi raisin menyumbang ke 98% produksi nasional. Tempat ketiga kita akan mengunjungi dalam video ini adalah Cherry Farm di Washington. Antara bulan April dan akhir Juli setiap tahun adalah saat sekitar 21.000 pekerja berduyun-duyun di Cherry Farms di seluruh negeri untuk memanen. Saat ini Amerika Serikat memiliki sekitar 115.000 hektar tanah yang digunakan untuk menanam cherry, terutama di negara bagian seperti Washington, California, Michigan, dan Oregon. Meskipun sering diberi label hanya sebagai cherry di toko bahan makanan, ada lebih dari 1.000 varietas cherry berbeda yang ditanam di Amerika Serikat. Perasaan cherry kami petik dan tempatkan di ember plastik itu, dan untuk setiap ember berisi cherry, seorang pekerja di sini akan menerima gaji rata-rata $4 yang mereka peroleh sekitar 70 hingga ke 90 dolar sehari setelahnya 8 jam kerja. Menurut statistik pada tahun 2021, produksi cherry di Amerika Serikat adalah 266.000 ton dan menghasilkan nilai ke 523 juta dolar. Washington adalah negara bagian terkemuka. Di Washington adalah negara bagian terkemuka di ton negara itu dalam hal produksi cherry dengan sekitar ke 164.000 ton, diikuti oleh California dengan 59.000 ton. Negara itu dalam hal produksi cherry dengan sekitar ke 164.000 ton, diikuti oleh California dengan 59.000 ton. Dan Oregon dengan 40 pabrik untuk dikemas dan diolah menjadi produk lain seperti cherry kalang atau jus. Selanjutnya kita akan pergi ke peternakan brokoli di California untuk melihat bagaimana proses memanen puluhan ton brokoli terjadi di sini. Saat ini di California,
119.000 hektar tanah digunakan untuk menanam brokoli, terhitung 90 dari area penanaman brokoli negara. Brokoli dipanen di semua pertanian di Amerika Serikat dengan tangan karena saat ini tidak ada pemanen yang tersedia untuk sayuran. Ini para pekerja ini akan memotong brokoli dan mengisi ember yang mereka bawa di belakang punggung mereka. Setiap tahun sekitar 4.000 bekerja datang ke California untuk bekerja di peternakan brokoli. Setelah ember dimuat, brokoli dituangkan ke dalam baki plastik dan dikirim ke pabrik untuk pengemasan. Inilah yang terjadi di pabrik pengemasan di sini. Brokoli akan disortir berdasarkan ukuran dan pengemasan akan juga tergantung urutan. Selanjutnya kita akan pergi ke perairan Alaska untuk melihat bagaimana proses penangkapan ribuan halibut bekerja. Awalnya petani ini akan mengaitkan umpan ke tali pancing dan melepaskannya ke laut. Setiap kail akan berjarak sekitar 5 hingga 6 kaki dan di setiap penurunan sekitar 300 kail akan digunakan. Setelah sekitar 2 jam setelah kail dilepaskan ke laut, sekitar 4,7 juta pon halibut ditangkap setiap tahun di Alaska, dan sebagian besar penangkapan ikan halibut dilakukan oleh perahu kecil individu. Setelah tertangkap, penglihatan ini akan menggunakan pisau untuk membunuh flounder sebelum memindahkannya ke tangki kapal. Tempat terakhir yang akan kita kunjungi dalam video ini adalah perairan Louisiana. Di sini ratusan ton tiram akan dipanen untuk dipindahkan ke lokasi pertanian baru. Selama bertahun-tahun sekarang, Louisiana selalu menjadi negara bagian dengan yang terbesar produksi tiram di dalam negeri. Produksi tahunan tiram yang dipanen di negara bagian ini menyumbang sekitar 63% dari produksi nasional. Setelah tiram ini dipanen, mereka akan dipindahkan ke kapal lain dan mereka akan terus diangkat ke perairan baru selama sekitar 1 tahun sebelum diekspor secara resmi. Beginilah cara para nelayan ini memindahkan semua tiram yang baru mereka beli ke perairan di bawah yurisdiksi mereka. Dibutuhkan sekitar 2 jam untuk transfer semua tiram di kapal ini ke laut.